Terima kasih Mbak Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ibu masih semangat kan ya pagi-pagi ini? Itu tuh. Kemarin sama Mbak Azizah sudah dijelaskan untuk diminta bawa alat perangnya ya Bu ya. Eh, Kelompok mana yang bawa setiap ini alat perangnya? Ini ada, sini ada ya Bu ya. Sebelah sini ada Ibu, ada. Ibu di belakang ada. Tensi. Yang belakang lagi? Ibu nggak bawa. Ada. Medlit aja. Ibu bisa bareng ya, bangkunya dibawa pindah ke sini ya Bu ya. Jadi kita bareng-bareng di sini buat pakai alatnya. Jadi bisa sharing bareng-bareng. Ibu bawanya apa? Iya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu yang mana yang ditunjukin. Saya ibu bisa lihat gitu. Itu aja. Pindah ke depan sini ya Bu ya. Kita kelompoknya. Kalau yang Medlin bareng sama, kalau dicampur ke sini buat nggak Bu? Bisa kali ya Bu ya? Ibu sharing di sini yuk Bu, yuk. Ibu berapa orang? 6 ya? Oh susah, sempit. Iya di sini bisa. Oh bisa ya dibagi dua, sama. Ya, kalau apa? Kalau Ibu bawa Bu alatnya, tensi aja. Ibu bareng di sebelah sini ya Bu ya. Ibu berapa orang? Bertiga? Ya, bareng di sini ya Bu ya. Biar kita bisa berbarengan gitu melihat alatnya. Ibu berapa orang? 2, tapi bawa di sebelah sini Bu. Kita barengan sama kelompok Bu Syamsiah. Syamsiah Ibu. Maaf Ibu kemarin ke bawah. Oh salah, Bu. Ibu Dias ya benar, maaf Bu. Dengan PD-nya gitu ya, kata salah. Terus Ibu berapa orang? Gak ada yang bawa. Ya udah, Ibu menyelip satu-satu, nggak apa-apa di sisi sebelah mana aja. Yang meja sini boleh, meja sini boleh, meja sini boleh. Nggak apa-apa, nggak bareng-bareng. Kita kan biar saling mengenal. Jadi kegiatan pelatihan ini kita bisa berkenalan dengan posyandu lain dan akhirnya kita bisa berbagi pengalaman gitu. Oh gampang gitu, udah. Itu mah bisa ya ini. Ada yang mau gabung di sini Bu? Dari belakang di sini masih bisa nih Bu. Ya nggak apa-apa, bisa nih. Sudah punya temen di round table-nya Bu? Coba saya. Di depan ini masih kosong sih, bisa kalau di depan barang lengkong masih bisa Bu. Teh Yuli geser-geser atau kan menilangsing gitu kan bisa tuh. Di sini bisa nih Bu, cukup. Oke, kalau biasanya kalau kemarin saya teman-teman menjelaskan baru Ibu praktek, kalau sekarang kita agak berbeda. Karena masih pagi, saya yakin ibu-ibu masih pada semangat, masih seger. Jadi nanti setiap round meja
itu akan diminta perwakilan satu untuk menjelaskan caranya seperti apa. Jadi inisiatif diri sendiri aja dulu. Kita nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita belajar bareng-bareng. Namanya belajar mandiri. Nanti kalau kurang tepat, kita perbaiki bersama-sama. Sampai di sini paham ya Bu ya? Jadi kita nggak akan ada kuliah umum yang Mbak Hanifah ngomong terus baru praktek. Jadi sekarang kita sistem belajarnya belajar orang dewasa, kita belajar sendiri dulu, mandiri, baru nanti kita koreksi bersama. Mana Mbak? Oke, kali ini kita akan belajar cara pengukuran pemeriksaan kesehatan pada Posbindu PTM. Kemarin ibu-ibu sudah belajar kenapa Posbindu itu harus dilaksanakan, urgensinya apa. Terus belajar sama Mbak Rini konsep Posbindu idealnya tuh seperti apa. Terus sama Mbak Aziza belajar apa Bu? Langkah-langkah dalam menyelenggarakan Posbindu PTM, mulai dari koordinasi, persiapan, seperti itu. Dan di akhir kita belajar secara teknis pelaksanaan Posbindu. Sekarang kita melakukan sarana-sarana yang sudah harus dipersiapkan ketika Posbindu, kita harus bisa menggunakannya. Yang pertama, kita akan belajar dalam melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, menghitung IMT, dan mengukur lingkar perut. Ini dilakukan pada saat pelaksanaan meja berapa Bu? Meja 3. Jadi di meja 3 itu ada pemeriksaan dasar, pemeriksaan dasar yaitu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, hitung IMT, dan lingkar perut. Kemudian kita bergeser ke meja 4, itu akan ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, trigliserida, dan IVA kan untuk tenaga kesehatan. Kalau Ibu Kader bisa apa? Salah, bukan. Sadari. Udah pernah tahu Bu kegiatan apa? Sadari seperti apa? Ada yang udah, ada yang tahu. Nanti yang udah minta kita untuk memperagakan. Nah, pengukuran berat badan dan tinggi badan. Sudah hafal minimal Ibu Kader ya. Meja mana yo yang mau menjelaskan bagaimana pengukuran berat badan dan tinggi badan? Cung. Oke, meja sini. Siapa yang mau maju? Mama Fajri ya? Teh Yuli, ayo. Siapa? Sweet Teh. Siapa? Mama. Ya, pengukuran berat badan dan tinggi badan. Bawa alatnya nggak? Timbangannya. Alat perang. Bawa nggak? Bawa. Ya udah nggak apa-apa itu. Ya, sok. Gimana nih, Mbak? Ada mic lagi nggak? Di sini aja, nggak apa-apa. Ya, bagaimana kita melakukan tinggi badannya? Anggap ada yang bawa mikrotoys nggak Bu? Ada yang bawa pengukur tinggi badan mikrotoys? Yang itu? Ya, bawa Bu. Mikrotoys udah dipaku ya Bu ya, di tembok ya. Oh iya, minjem dulu ya Bu. Nanti diingetin ya Bu ya. Maaf tangan kiri lagi megang ini. Nah. Coba Bu, gimana cara langkah pertama ketika melakukan pengukuran berat badan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KBA Lengkong mau memperagakan tinggi berat badan dulu ya. Pertama si pasien menginjak kakinya dibuka segala sepatu, handphone segala ditaruh semua,
naik ke timbangan, Ya. terus kita berdiri tegak, Mm-mm. kakinya lurus, terus yang melihat ke berat badannya adalah Petugas. lagi. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Kemudian yang tinggi badan seperti apa, Bu? Kalau yang tinggi badan, Ada tinggi. kalau tinggi badan, si tumit, Ya, tumit. Ujung kaki. kalau si tumit menempel ke tembok, kalau tinggi badan, terus Ada berdiri petugas. tegak, ada teman lagi yang melihat tinggi badan kita. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Dijem dulu di sini ya. Nanti ingetin. Waduh piro. Ya Ibu silahkan duduk lagi. Jadi prosedurnya seperti apa? Kok hilang? Oh ngambek ya. Nah, pertama prosedurnya adalah pastikan jarum penunjuk pada angka 0. Kemudian lepaskan alas kaki, benar ya. Alas kaki dan berdiri di atas timbangan. Baca angka yang tertera pada jarum penunjuk dan catat hasil penimbangan dalam satuan kilogram. Jadi satuannya bukan ons ya Bu ya. Kalau satuannya ons mah tepung terigu nanti. Ya, jadi kilogram satuannya adalah kilogram. Kemudian untuk pengukuran tinggi badan, posisikan badan berdiri tegak tanpa alas dan punggung bersandar pada dinding atau tumit di ujungnya. Kemudian letakkan benda padat yang lurus yang ini microtoys-nya. Kemudian secara mendatar. Kemudian catat hasil dari pengukuran pada microtoys. Betul, luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Kader semuanya. Sekarang hitung IMT. Tadi berat badannya sudah dicatat di KMS. Tinggi badan sudah dicatat dalam KMS. Gimana Bu cara hitung IMT-nya? Dari meja mana nih yang mau menjelaskan menghitung IMT? Meja mana? Suka diam-diam ntar kalau enggak ditunjuk nih. Ayo ada yang mau gimana nih? Ditunjuk nih ya. Oh iya boleh. Silakan Ibu. Nama saya Nur Hayati dari perwakilan dari PT PAMA Kecamatan Cakung. Saya mau menjelaskan tentang pengukuran IMT. IMT itu dari berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Ya betul, terima kasih Ibu. Ya, jadi pengukuran IMT adalah rumusnya apa Bu? Berat badan dalam kilogram, kemudian dibagi tinggi badan. Tinggi badannya dalam apa Bu? Kan kalau tadi ditulisnya sentimeter, kalau sekarang dalam meter dikuadratkan. Jadi kalau tadi kita mencatat tinggi badan itu dalam senti, sekarang ketika menghitung MT satuannya dirubah menjadi meter. Kalau 150 cm berapa meter? 1,5. Kalau 142 berapa meter? 1,42. Paham ya Bu ya? Ditambahin komanya mundur ke belakang 2 angka ya. Hasilnya berapa? Nanti kita kalkulasikan termasuk kategori apa. Jadi gunanya menghitung indeks massa tubuh itu untuk sebagai mengukur kenormalan berat badan berdasarkan tinggi tubuhnya. IMT tidak bisa digunakan pada bayi dan anak-anak dalam masa pertumbuhan dan wanita hamil, orang yang berotot, contohnya atlet, karena dia memiliki massa otot. Nah, dari hasilnya berapa, kemudian ibu kalkulasikan, ibu termasuk dalam bagian mana. Ini menurut Badan
kesehatan dunia ya Bu ya. Tapi lagi-lagi ini menyesuaikan kita hidup di negara Indonesia. Kalau orang luar negeri kan biasanya bongsor-bongsor ya Bu ya, tinggi gitu ya. Kalau kita kan agak-agak spesial gitu ya Bu ya. Jadi ada kalkulasinya untuk Indonesia. Nah, coba Ibu sekarang kalau yang belum tahu berat badannya boleh nimbang di sini maju. Coba sekarang Ibu hitung masing-masing IMT-nya berapa. Sok, waktunya 5 menit. Kalau Ibu belum tahu berat badannya, Ibu boleh nimbang di sini. Tinggi badannya kira-kira kemarin 2 tahun yang lalu berapa lah Bu gitu. boleh. Ayo Bu, kalau yang belum tahu berat badannya sekarang berapa, maju aja cek. Boleh pakai kalkulator. Kalau ada yang kurang paham boleh ya Bu ya. Ya. Jadi Ibu semuanya dicoba ya, kita masing-masing. Model kamu intinya. Kira-kira aja Bu, orang kita 100. Kalau Ibu tinggi banget 110 lah. Yang penting Ibu paham. Sekarang ini nggak boleh dihapus, kan videonya di sana. Oh, kalau dibulatkan zaman sekarang Ibu. Kalau udah dilahirkan hasilnya ya. Mbak Fasil boleh dibantu ya untuk membantu menghitung IMT. Iya gimana benar ya? Iya berapa? 25,21. Nah udah itu baru dibuletin. Dibuletinnya 25,21 aja. Oh ya 22 boleh. Kalau atau enggak 25,2. Nah Ibu lihat di sini masuknya dalam kategori apa? Gemuk ternyata, tapi masih ringan. Gemuk yang ringan. Nah coba ya ibu-ibu ya. Ayo coba semuanya. Ya. Tinggi badannya kan ini masih senti. Nanti kalau yang udah paham di mejanya ajarin teman sebelahnya ya.
mau diukurin gimana Bu, saya juga bingung. Kan harusnya dia dipaku kan Bu, karena di sini nggak ada paku, nggak bisa, jadi pakainya yang manual ini Bu, yang panjang, yang Medlin. Nih yang ini Bu, kalau mau ukurnya dari bawah kaki sampai atas, tapi nggak boleh ya kalau di posyandu itu nggak boleh dipakai, karena kalau yang dipakai yang ini, dan ini harus dicantolin. Iya. Ya, berarti Ibu hitung dulu. Berarti 1,43 dikali 1,43 dulu berapa? Baru 50 dibagi hasilnya itu. Ini tinggi badannya kuadrat Bu. Tinggi badan dikali tinggi badan. Iya. Ini enggak usah. Jadi tinggi badannya tuh di bawah nih sama dengan tinggi badan. Salah, bukan begitu. Jadi Ibu harus coret-coret dulu. Coret-coret dulu. Mana kertasnya? Ya, ayo, di mana? Yuk, saya samperin. Iya, betul. 1,43 kali 1,43 dulu, baru hasilnya berapa dihitung pakai kalkulator. Enggak, berapa ada. Harus kalkulator. Benar Bu. Tadi siapa ya? Ya. Mana Bu yang mau dibantuin hitung? Ya. Dibantu ya teman kelompoknya ya. Ada yang masih belum paham Bu? Sudah? 2 menit lagi ya. Nah, jadi biasanya pada halo, hai, halo, hai, halo. Lanjut Bu. Jamaah. Kita lanjut ya. Jadi biasanya kalau di buku KMS Posbindu itu biasanya ada halaman yang memiliki seperti ini. Nah, ini adalah KMS-nya orang dewasa. Jadi, kalau Ibu masuk yang hijau, berarti Ibu baik-baik saja, antara kurus sampai baik-baik saja. Kalau Ibu udah agak kuning, berarti sudah termasuk gemuk. Kalau merah, mungkin bahan itu agak sini dia. Oke, jadi paham ya Bu ya tentang indeks massa tubuh ya?
Berarti nanti kalau ada soalnya ibu bisa ngerjain lah ya. Oke, lanjut. Sekarang kita pengukuran lingkar pinggang. Ada yang meja mana yang mau maju untuk membantu menjelaskan mengukur lingkar pinggang? Meja mana? Kalau nggak, ya silakan ibu. Ibu dari KBA, Ina. Oh, Pak Kayon. Ayo bu, ke depan sih. Langkah-langkahnya seperti apa bu kalau mau mengukur lingkar pinggang? Pinggangnya jangan pinggang aku dong, pinggang siapa? Mbak Rini. Ya, gitu. Ini bu, di sini ada kok. Ini ada. Ya, yang hijau. Ya, langkah pertama gimana bu? Siapkan apanya dulu? Siapkan orangnya. Kemudian Tegak lurus. ibu-ibu diperhatikan ya. Pinggangnya yang mana bu? Patokan pinggangnya apa bu? Ini pusar. Coba tanya Mbak Rini pusarnya mana? Harus ketat banget sampai tahan nafas gitu atau biasa aja atau gimana? Biasa aja kali gitu ya. ...26. Berarti apa bu kalau 26 hasilnya gimana? Normal, karena berapa batasnya? Batasnya sampai berapa bu? Yang normal? Normal. Dikatakan normal maksimal berapa? 90. Ada lagi geng mana lagi? 80, 90. Ada yang 100 nggak bu? Nggak, maksudnya 100 itu normal nggak? Maksimal berapa? Perempuan 80, laki-laki? Oh beda ya? Beda, benar, yakin? Kita lihat, makasih ibu. Kita lihat ya sama-sama. Nah, jadi pengukuran lingkar pinggang itu buat apa ibu-ibu? Mengetahui resiko terjadinya penyakit diabetes, kolesterol, hipertensi, sama jantung. Jadi beresiko, bukan berarti yang lebih dari 80 atau 90 langsung kamu diabetes, kamu jantungan gitu, bukan ya. Tapi beresiko. Kalau dalam satuan Badan Kesehatan Dunia, lingkar pinggang lebih dari 94 cm itu dikatakan beresiko meningkat. Kalau misalkan lebih dari 102 untuk pria, resiko sangat meningkat. Jadi bahasanya resiko meningkat dan resiko sangat meningkat. Dicatat ya bu ya. Jadi nanti ketika ibu posbindu, bapak-bapak datang, wah ini bapak ini segini, jangan gitu. Jangan, nggak boleh menjudge gitu, nggak boleh mengabari hal yang terlalu mengagetkan. Jadi harus bapak hasilnya 100, tapi bapak nggak perlu khawatir, ini bapak termasuk resiko meningkat, kurangin 6 cm aja pak ya. Jadi soto Haji Mamatnya jangan dulu sampai nanti habis lebaran gitu, makan rendangnya nanti aja nunggu habis lebaran gitu. Sekarang dikurangin 6 cm aja. Nah, buat yang wanita, resiko meningkat jika lebih dari berapa bu? 80. Resiko sangat meningkat lebih dari berapa bu? 88. Sampai di sini paham? Ada yang mau tanya? Apa bu? Umur untuk saat ini
cuma bisa digunakan untuk yang di atas dari 15 sampai 2 sampai pokoknya di sasaran posbindu 15 sampai 60 ya. Ya nanti sebentar ya Bu ya. Dalam perhitungan ini masih paham dulu kan? Kita baru pengukuran. Nah, cara mengukurnya yaitu katakan kepada klien atau pasien, Pak, Bu, napasnya biasa aja, nggak usah ditahan-tahan biar agak rata gitu ya, jangan. Biasa aja napasnya sehingga perut dalam keadaan normal. Kemudian gunakan meteran untuk mengukur lingkar perut sejajar dengan pusar. Berarti tanya dulu, Bu maaf, pusarnya sebelah mana ya? Kita kan nggak boleh nih tusuk-tusuk gitu ya Bu ya. Oh sebelah sini Bu, gitu. Jadi ditanya dulu, jangan kita tusuk-tusuk. Ditanya dulu, Bu maaf, pusarnya sebelah mana ya? Oh iya, langsung diukur, mengelilingi perut. Kemudian ditempel secara longgar. Longgarnya jangan longgar banget, nanti ibunya marahnya, saya nggak segitu kok jadi segini gitu kan. Tapi biasa aja longgar, kayak ngukur baju gitu loh ya, normal. Tapi jangan di press ini biar kelihatan, ini ibunya sering di press gitu. Jadi harus napasnya biasa aja ya. Sampai di sini Bu, aman ya? Aman, kita masih banyak nih, lanjut. Sekarang pengukuran tekanan darah dulu. Meja mana yang mau mengajarkan langkah-langkahnya? Meja mana? Ibu, ya silahkan dari sunter. Gimana Bu, boleh maju ke depan sini Bu? Jadi langkah-langkahnya apa Bu? Halo Ibu. Kalau nggak kelihatan boleh agak-agak dengak atau berdiri ya Bu ya. Jadi langkah pertama gimana Bu? Kita siapkan baterai, alat, terus kita cek. Kalau misalnya keluar error, itu berarti error. Kalau oke, terus udah siap. Cek alatnya dulu ya. Cek. Ibu punya alatnya kan ya, sambil dicek. Ada tulisannya error nggak? Ada tulisan error nggak? Coba dicek di mejanya masing-masing. Lalu usahakan pasien duduk dengan kondisi tenang ya Bu ya, selama 5 menit dulu biar tenang. Dan dari jantung sampai ke alat itu sejajar ya Bu, sejajar. Dan kita masukkan manset alat. Jadi Bu, kalau bapak atau ibunya habis lari uber posbindu belum kelar, biar kelar itu jangan langsung ditensi ya Bu ya. Oke Bu, tunggu, relax, kalau bisa dikasih minum dulu gitu. Tentukan tangannya tangan yang apa Bu? Kanan apa kiri? Kiri apa kanan? Tangan yang sering dipakai aktivitas. Kalau yang sering dipakai aktivitasnya sebelah kiri, ya kiri. Kan kita ada yang kidal kan gitu. Sudah terbiasa pakai sebelah kiri. Mejanya harus sejajar dengan jantung. Nggak boleh menggantung ya Bu ya, tensinya. Jadi dokter-dokteran ya. Apa? Tentukan posisi
posisi apa Bu? Posisi manset biar 2 jari atau 2,5 senti ya Bu, dari siku. Dari siku, dan ini selang Sisi telapak, sisi yang lengan apa nih bentuknya? Antekubital. Apa sih bahasa Indonesia? pokoknya dari siku itu 2,5 atau 2 jari. Posisi selang biar di tengah Bu. Ini kan ada Sisi yang sebelah sini ya Bu ya, yang terbuka, bukan yang sering kepanasan ya Bu. Yang sering kepanasan ini, pakainya yang ini. posisi selang biar di tengah ya Bu, dan tangan juga jangan mengepal. Kita ini kan. Relax, relax. Tanyakan dulu ke pasiennya, Bu, udah siap gitu. Jangan ditekan. Apa Bu gimana? Kalau lagi di kalau begini tuh yang lagi kita boleh bicara ya. Berarti pastikan pasiennya harus relax dan gak boleh berbicara. Tanya dulu, Bu udah siap? Ya, kalau sudah siap baru dimulai ya, jangan deg-degan Bu. Habis itu pencet start ya Bu ya, ini kan tensinya digital, langsung pencet start. Hah? Hasilnya berapa Bu? 140. Oh iya. Berapa deh? 108 per 70. Gimana Bu? Tensinya gimana Bu? Berarti 100, kita dibulatkan 110 ya Mbak Hanifah? Enggak, berarti 108 per 77. Nadinya 100 berapa? Nadinya tinggi ya Bu ya? Dan ini Mbak Hanifah, saya bertanya. Nggak boleh, nggak akurat. Jadi kalau gemuk minta tolong Bu Bidan buat ditensiin pakai alat yang dipompa. Oke Ibu, terima kasih dari Sunter. Tepuk tangan dulu. Ibu udah pada bawa alatnya? Ya silahkan dicoba ya. Semuanya harus nyoba satu-satu. Alat dan bahan dari alat untuk mengukur tekanan darah. Alatnya namanya tensimeter. Halo. Ya, sambil kita belajar dilihat, kita sambil mengenal juga. Nah, kalau yang digital ini namanya tensimeternya, dan ini namanya manset. Ini manset yang ditaruh di mana Bu? Di lengan. Nah, masukkan ujung pipa manset pada bagian alat, kemudian perhatikan arah masuknya perekat. Perhatikan, kalau yang di omron selangnya ada di bawah. Kalau tadi di sana punya lengkong kulon, mereknya Broket. Apa Broket? Broket. Itu selangnya ada di atas. Jadi lihat di situ tanda oke. Oke-nya itu di atas atau di bawah. Jadi nggak semuanya selangnya ada di bawah ya Bu ya. Ya, panahnya dilihat dan tanda oke-nya. Kemudian pakai manset, perhatikan arah selang, nih arah selangnya, perhatikan. Kemudian pastikan selang sejajar dengan jari tengah ibu-ibu. Kemudian posisi lengan terbuka ke atas. Nah, yang seperti ini, yang tidak kepanasan, posisi lengannya. Kemudian, jika manset sudah terpasang dengan benar, rekatkan dan
Hitung hasil pengukuran yang akurat. Duduk dengan tenang, rileks selama 5 menit. Pasang manset di bawah dengan jarak sisi paling bawah 2,5 cm atau sampai 3 cm. Kalau yang kurus biasanya kan agak jenjang. Itu 3 cm, 3 jari. 2 sampai 3 jari. Nah, kalau yang gemuk itu 2,5 cm, sekitar 2 jari. Kemudian posisikan tangan di atas meja, posisi sama tinggi dengan letak jantung. Bagian yang terpasang manset harus terbebas dari lapisan apapun. Jadi kalau bajunya bisa digulung, digulung. Kalau bajunya sempit nggak bisa digulung, dipasang aja. Kalau ada jaket, jaketnya harus dilepas ya. Jaketnya harus dilepas. Kalau bajunya bisa digulung, digulung. Kalau nggak bisa, dilurusin aja nggak apa-apa. Kemudian bagian yang terpasang manset udah. Pengukuran dilakukan dengan tangan di atas meja dan telapak tangan terbuka. Ingat, nggak boleh menggenggam. Biasanya kalau pakai yang manual, ibu bidan atau pak dokter suka bilang, Bu, digenggam ya gitu. Tapi kalau memakai alat yang digital, tangannya harus terbuka. Nah, dilihat. Nah, pastikan ibunya rileks, jajar, posisinya begini. Nah, tadi tangannya sudah menekuk belum? Ada yang udah, ada yang belum tadi saya lihat. Berarti tangannya harus sedikit ya, Bu, jangan nekuk banget. Sedikit begini. Ya, nih tangannya. Sedikit ke atas, tapi nggak usah tinggi, dikit aja. Nah, gitu. Nggak boleh gini sambil ketawa-ketawa nih, Bu, cekikikan, gitu nggak boleh. Terus apalagi ibu membungkuk, aduh pegel nih pinggangnya, terus gini, nggak boleh. Terus sambil dipegangin, aduh nih nggak muat nih, sambil pegangin aja. Nah, itu nggak boleh. Jadi ada yang gemuk, nggak muat, terus ada yang tadi taruhnya di agak bawah, nggak apa-apa, Bu. Nggak boleh, itu harus pakai manual. Berarti minta tolong Bu bidan untuk tensiin. Bukan berarti ibunya nggak ditensi, ibu sih gemuk jadi nggak usah ditensi. Ibu nggak boleh gitu. Terus atau enggak, ya udah nggak apa-apa sih saya tensiin, tapi ibu pegangin biar dia nggak ngelepas. Nah, itu nggak boleh ya, Bu ya. Kemudian rabalah nadi pada lipatan tangan, pompa alat hingga denyutan nadi tidak teraba, lalu dipompa dengan tekanan sampai 30. Oh, ini buat yang pakai manual, pakai raksa. Nah, sekarang alat pengecekan GCU. Kelompok mana nih, meja mana yang mau memperagakan? Siapa yang mau maju? Silahkan Ibu. Dari Depok. Kosong nih Bu mejanya. Set. Sini aja Bu. Siapkan alat dan bahan. Alatnya apa aja Bu? Bu, ada yang mau siap dikecek nih Bu, dicek Bu. Boleh? Oh Ibu doang. Oh ya udah ada yang mau dicek soalnya. Siapkan alat dan bahan. Alatnya itu ada alat cek GCU. Terus alat tembaknya. Alat tembaknya yang mana Bu? Sebelumnya kita persiapkan alatnya, yaitu auto check. Halo. Sambil diperhatikan ya Bu. Terus peralatan sticknya, asam urat, kolesterol, asam urat, dan gula darah. Juga alkohol. Ini stick, kita mau periksa apa? Misalnya kita mau periksa gula darah, ambil yang biru. Kalau kolesterol, ini di sini ada tulisannya nih. Ada tulisannya. Nah, itu yang asam urat, ini yang hijau. Hijau. Jadi Ibu harus mempunyai alat sticknya dulu.
karena kita, terus apa lagi Bu? Sebelum kita pakai ini kita pasang baterai dulu karena dia nggak boleh berlama-lama di dalam ini baterainya. Jadi setiap kita mau periksa kita masukin baterai ini. Dia Ya. gua suka karatan katanya. Jadi ini kita masukin. Ya, bisa. Nah, dia suka bunyi gini. Kita tutup. Setelah itu kita pakai sarung tangan dulu sebelum mengerjakan ke si orang tersebut. Ya, jadi pakai sarung tangan disiapin ya Bu ya, di pos biru siapin sarung tangan nggak Bu? Ya, harus siap ya karena kita akan kontak darah. Jadi kita harus melindungi diri kita gitu. Takut ada yang ada HBsAg atau HIV. Setelah itu kita menyiapkan stik jarumnya. Yang baru Bu ya. Kita setiap orang harus ininya baru nggak boleh sisa lagi. Ya, pasang di pas sini. Terus kita puterin kan dia lepas tuh. Kita pasang lagi, tutup, istilahnya kita tutup. Setelah ini selesai, baru kita ambil alkohol. Ini dulu Bu, ini kita masukkan. Kita sahabat gula darah. Ambil yang ini. Kita masukkan sesuai ada gambarnya kan Bu ya. Ini yang hitam ini kita masukkan ke dalam sini. Kita yang kita masukkan sampai ke dalam. Tapi ini keluar ada nomor Bu. Nah, kalau ada nomornya berarti sudah siap digunakan. Kalau belum nyala berarti baterainya belum pas. Setelah itu kita menggunakan alkohol. Kita ini ujung jari yang tengah ya Bu ya. Yang mana ya jari, penentuan jari gimana penentuan jari? Tengah ya. Nggak boleh kelingking yang penting. Kenapa nggak boleh kelingking? Kecil, karena udah ditusuk nanti darahnya nggak keluar. Sama ini dalam penyembuhannya bisa lama Setelah menutup. itu kita usah pakai alkohol, nggak boleh berulang-ulang. Jadi kita sekali aja gini. Soalnya kalau berulang-ulang ini yang kotoran dari sini balik lagi ke situ. Gitu, ya. Prinsipnya kayak kita cebok ya Bu ya. Berarti harus searah, sekali usap dah. Jadi kita ulek ini sedikit kali ya. Sedikit aja, nggak usah kencang. Setelah itu masukkan jarumnya. Ya supaya darahnya kan kadang-kadang suka ininya alkohol. Boleh di sini boleh. Ya. Enaknya ibu aja di mana? Ini jarum ini kita tusuk ke ujung jari mana sih orang tersebut. Bilang dulu sama ibunya, Bu. Relax ya Bu, nggak usah takut ya. Relax ya Bu ya. Nggak usah takut, nggak sakit kok. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk darah pertama ini kita usap. Nah, darah pertama diusap dulu. Kita sudah keluar nih Bu ya. Ini kita tempelkan di sini. Kadang-kadang emang ada yang banyak, ada yang belum makan. Kurang minum, Tuh, sedikit sekali, ada yang belum. kurang sayur. Jadi darahnya kurang. Ini kita pas, kalau ini kurang darah. Iya Bu. Ini kurang maksimal. Ibu ya. Sekarang kita bisa lihat dia jalan nih. Napasnya mana tadi? 243. Berarti ada Ini gula darah sewaktu 200 sampai 200 sampai normal. 70 sampai 200 ini berarti termasuk di
tinggi. Ini yang sewaktu ya. Ibu ini memang ada apa namanya? Oh, ibu sudah didiagnosis dokter memiliki DM. Oke. Ya. Jangan lupa dicatat. Nanti lupa ibunya ketusuk lagi, ya. Kalau sudah dilakukan dicatat dan dibersihkan alatnya. Jarumnya harus gimana, Bu? Ditusuk dulu biar nggak menusuk orang lain atau tertusuk kitanya. Kalau masih ada lagi setelah selesai buang lagi. Ibu ada yang mau ini? Ya, jadi nyobanya di meja masing-masing ya. Nyobanya di masing-masing ya. Itu ditambahin 5. Tapi biasanya bapak-bapak sih kalau yang 5 itu. 4. Satu. Mbak Neva, Mbak, maaf dong mau nanya. Iya, Bu. Sering kita ini Mbak, kadang-kadang LO terus HI apa ya Mbak? Kadang kita takut ragu-ragu. Kalau kita bilang kalau LO kan rendah, saya bilang kalau HI tinggi tapi tidak terdeteksi. Jadi maksudnya apa tuh ya? Udah belajar mengukur menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan, lingkar pinggang, terus tekanan darah, terus kemudian ada kadar gula darah, kolesterol, asam urat. Sekarang yang perlu diperiksa lagi apa, Bu? Lila. Habis lila ada apa lagi, Bu? Habis lila apa lagi? Udah, lingkar perut. Iya, payudara dengan sadari. Untuk lila dan sadari ada yang mau maju, jadi sekali aja lila dan sadari. Ada yang mau mengajarkan, belajar bareng-bareng, ada yang mau maju? Dari Warakas, ayo Bu, siapa yang mau ngajari mengukur lila? Lilanya Mbak Aziza, ayo Mbak Aziza, coba Mbak Aziza. Mbak Aziza, ayo Mbak Aziza. Jangan Bu, saya mau udah busnya udah bagus. Mbak Aziza, coba Mbak Aziza ngumpet Mbak Aziza. Mbak Aziza aja Bu, dia yang harus calon mantan harus dicek. Ayo Mbak Aziza, Mbak, ayo Mbak. Dicek Mbak, ayo Mbak. Udah Mbak Rini lagi deh, Mbak Rini. Mbak Ziza, Mbak Ziza, ayo Mbak Ziza. Mbak Pacil deh, Mbak Pacil yuk, Mbak Pacil diperiksa Mbak Pacil. Ayo Mbak Pacil. Ayo diperiksa. Gimana Bu? Ibu saya dapat pasiennya calon manten. Ya. Boleh marah. Jadi langkah pertama gimana Bu? Kiri ya, kiri.
Pelan-pelan aja maksudnya jangan ini ya. Alatnya dulu ya. Alatnya kayak gimana Bu? Bisa apa? Ya, kalau ada alat pengukur lila, lila. Kalau nggak ada, Ibu bisa pakai metlir. Kalau nggak ada, tapi kalau bisa yang khusus lila. Nah, berarti harus ada titik penentu. Berarti Ibu ukur dari pundak, Mbaknya suruh ngelipat dari sini ke sini diukur, ambil titik tengah, pakai ini. Ya, pakai ini. Diukur. Iya. Dari nol, mana nolnya? Nol. Nolnya ini kan dari sini. Nih. Nol sini. Temukan ujung pundak sampai sikut. 30. Berarti tengah-tengahnya 15 di sini. Nah, terus Ibu puter 15. Gini puternya. Keren. Nah, nggak usah. Ya kira-kira kan segitu Bu. Kalau diurusin susah. Tarik. 30 berarti nilainya 30. Ukur pundak sampai siku, diambil tengah-tengahnya. Tadi 30, 15. Ini ketemunya 30 juga. Normal 30. Minimal berapa Bu kalau wanita usia subur? Dikatakan normal 23,5. Jadi kalau 23,5 normal, lebih dari 23 normal. Kalau 23 berarti kekurangan energi kronik beresiko anemia. Berarti normal. Berarti Mbak tidak kekurangan energi kronik, tidak beresiko anemia. 23,5. Ya, 23,5. Jadi kalau ada ibu hamil datang ke posyandu balita, ibu ukur lilanya berapa. Tapi ini ibu hamil yang pertama kali datang ya. Jadi pertama kali untuk mendeteksi dia beresiko atau enggak. Jadi trimester 1. Nah, kalau di posbindu berarti wanita usia subur. Wanita usia subur itu siapa? 15 sampai 45 tahun, dicatat ya. Yang dilakukan pengukuran lingkar lengan atas yaitu wanita usia subur dengan rentang 15 sampai 45 tahun. Kalau ada ibu hamil usia 25 tahun, wus bukan? Wus? Wus? Bukan, kan ibu hamil. Yang diperiksa itu yang tidak hamil, remaja putri, ibu yang sudah punya anak, dihitung gitu ya. Wanita usia subur tapi tidak terkategori ibu hamil. Sampai di sini aman Bu? Aman ya? Sekarang sadari, kita belajar sadari. Gunanya untuk apa Bu sadari? Mendeteksi dini apa? Adanya benjolan pada payudara. Benjol itu bisa kemungkinannya bisa ada tumor, bisa masanya kan dilihat ya, ada yang lembek, ada yang kalau kanker itu kan harus butuh pemeriksaan penunjang lainnya. Tapi yang penting adalah benjolan. Siapa yang sudah sebelumnya melakukan kegiatan sadari? Ada? Ada yang sudah tahu? Ada yang bisa mengajarkan kita bersama-sama? Ibu bisa? Ada? Sadari? Sudah ada yang pernah Bu? Sadari. Hijau-hijau. Enggak ada. Ada belum? Siapa? Enggak ada. Nih angkat-angkat aja tapi ya silakan Ibu.
Sini Bu. Ibu siapa namanya? Ibu Nabia. Rabia tuh. Panggilannya siapa Bu? Oh Ibu Robi ya. Silakan Bu. Gimana sih Bu caranya sadari? Setahu saya pemeriksaannya itu arah jarumnya ke bawah ini ya. Searah jarum jam. Pemeriksaannya tangan di atas. Kapan Bu melakukannya, pas kapan? Mau mandi. Tangan di atas arah jarum jam. Diraba. Akan dilihat dulu. Apa Bu? Untuk mengetahui apa diraba itu? Kalau ada benjolan, tapi benjolannya itu kalau Soalnya kayak apa Bu? Gerenjel-gerenjelnya gimana? enggak gerenjel-gerenjel, dia kalau diraba itu hilang. Nah, kalau tetap maksudnya dia ada benjolan. Ya keras nggak? Kadang-kadang orang ini ada yang jalan-jalan Ada teman saya yang dari kantor ya, pelatihan dari kantor. Ya terima kasih Bu, tepuk tangan dulu. Jadi dengan Ibu melakukan sadari pemeriksaan payudara sendiri itu dapat mendeteksi kanker payudara. Tapi kita mendeteksi dininya itu berupa benjolan. Benjolan apa? Tujuannya untuk benjolan-benjolan dan tanda lain pada payudara sedini mungkin agar dapat dilakukan tindakan secepatnya. Sekecil apapun benjolan yang ditemukan, segera konsultasikan ke diri Anda ke dokter. Menunda berarti memberikan kesempatan sel kanker berkembang dan mengurangi kesempatan untuk sembuh. Seperti apa gerakannya? Nah, bagian pertama coba Ibu peragakan sendiri. Amati dengan teliti payudara Anda di muka cermin. Jadi Ibu lihat ke cermin misalkan. Kira-kira depannya Ibu adalah cermin. Terus kemudian tanpa berpakaian dengan kedua tangan diangkat ke atas kepala. Coba angkat Bu sendiri. Kemudian perhatikan bila ada benjolan, perubahan bentuk pada kulit dan puting. Jadi dilihat dulu bila ada benjolan, perubahan bentuk pada kulit dan puting serta payudara secara keseluruhan. Jadi Bu lihat ada perubahan bentuk nih, dia nggak simetris. Nggak simetris itu apa ya Bu? Ada yang benjol gede, itu terlihat dulu gitu kan. Terus amati dengan teliti Anda sendiri yang lebih mengenal tubuh Anda. Oh ini kayaknya nggak biasanya nih kayak gini gitu ya. Ketika Ibu angkat ke kaca, dua-duanya dulu diangkat kan, dua-duanya diangkat, terus dilihat diinspeksi. Ini bentuknya kayaknya beda dengan yang sebelah kanan, gitu. Bandingkan dengan yang sebelahnya. Kemudian rapatkan telapak tangan dengan kuat sehingga payudara menjolol ke depan. Tangannya digenggam ya Bu ya, kayak gini. Dengan kuat. Amati kembali apakah ada benjolan. Jadi udah diangkat dua, terus dirapatkan. Sini Mbak Zela. Sini Mbak Zela ke depan. Terus kemudian kerutkan seperti ada enggak yang kulit mengerut seperti kulit jeruk. Gimana nih? Kenceng gini. Gini Bu. Ya. Terus kemudian ada enggak cekungan seperti lesung pipi pada puting. Kemudian ada lekungan itu terus menarik ke dalam, jadi udah dipepet gini terus ada yang ke dalam cekung. Iya, di sekitar puting namanya areola, yang hitam-hitamnya. Nah, sekitar puting. Kemudian tekan dan urutlah pelan-pelan daerah sekitar puting sampai ke arah ujung puting.
dan amatilah apakah keluar cairan yang tidak normal. Jadi udah mengangkat, dikekep, dikekep, terus angkat satu, diurut. Ada nggak cairan yang keluar? Kalau dia ibunya ibu menyusui wajar. Kalau tidak punya bayi, nah bayinya udah lewat dari 2 tahun, kenapa nih? Ada keluar cairan nggak? Kemudian bentuk cairannya itu putih, kekuning-kuningan, bercampur darah, seperti nanah nggak? Kalau putih mungkin masih yang usia anak bayi balita. Nah kalau yang tidak itu kemungkinan warnanya ada kuning-kuningnya gitu Bu, kayak nanah, abses nanah. Terus kemudian pada wanita menyusui bedakan dengan ASI ya. Jadi kalau putih itu kan putih ASI kan ASI gitu ya. Kolostrum beda ini. Kalau ini putih kekuning-kuningan seperti nanah gitu. Jadi diangkat, dikekep, dikerut, dikerut, keluar cairan kekuning-kuningan enggak ya? Putih kekuning-kuningan enggak? Terus kemudian ibu miring. Yang keempat, ibu berbaring, letakkan pada bantal di belakang punggung. Kemudian tangan diletakkan di belakang kepala. Kalau mau meriksanya ke sebelah kanan, berarti kanan yang dilipat. Kalau mau meriksa sebelah kiri, berarti kiri yang dilipat. Kemudian gunakan tangan kiri untuk memeriksa payudara sebelah kanan. Jadi kalau mau sebelah kanan dilipat, pakai tangan sebelah kiri buat memeriksa. Mau periksa sebelah kanan, tangannya melipat sebelah kiri, tangan kanannya meriksa, gitu. Terus kemudian rabalah dengan ujung 3 jari. Jadi rabanya bukan 5 jari, 3 jari ya. Rabalah 3 jari tengah dan dirapatkan. Lakukan gerakan memutar searah jarum jam dan lembut. Jadi pelan-pelan dong. Gitu, jangan kayak ngamplas dinding ya Bu ya. Terus kemudian dimulai dari pinggir luar sampai ke arah puting susu mengikuti putaran jam. Sampai di sini aman Bu? Gimana? Angkat tangannya. Kemudian dirapatkan, dilihat bentuknya cekung, ada enggak? Kemudian diambil, dikerutkan, keluar cairan atau tidak. Kemudian ambil bantal, berbaring, tangannya dilipat, tangan satunya lagi memeriksa dengan 3 jari, diraba pelan-pelan, ditemukan ada benjolan atau tidak. Searah apa Bu? Jarum jam. Jadi jangan muter-muter ya, searah jarum jam. Nah, lakukan seperti itu pada yang 4 dan 5 pada payudara sebelahnya. Mau dicoba Bu sendiri? Nanti dicoba depan cermin ya Bu ya. Nah, yang terakhir adalah berilah perhatian khusus pada bagian yang diberi merah. Jadi kalau ibu menemukan benjolan di sini, jadi sekali ibu periksa, saya mah belum yakin lah ini, siapa tahu karena biasanya kalau mau dekat head itu ada kerasa. Ya, nah kalau besok dicek lagi, kalau ternyata di posisinya masih sama, di itu aja, ditunjukkan mana sebab disitulah yang sering ditemukan tumor payudara. Jadi ketika periksa lagi tentukan yang sebelah mana ke dokter. Dok, yang sebelah sini, bagian pojok kanan atas gitu, atau yang bawah. Jadi harus ibu perhatikan di bagi kuadrannya. Sebelah mana nih kuadran 1, 2, 3, 4 ke 1, 2, 3, 4. Nah, sebelah mana? Gitu. Ayo lakukan sadari, periksa payudara sendiri. Setiap hari ke-7 sampai 10 dihitung mulai dari hari pertama head atau menstruasi
setiap bulan pada tanggal yang sama bagi yang sudah menopause dan tidak haid. Jadi kalau yang sudah menopause dan tidak haid, tentukan tanggalnya, misalkan setiap tanggal 25 gajian, cek gitu. Nerima gaji dari anak gitu, misalnya udah menopause terima gaji dari anak, cek. Terus kalau yang mau haid kan biasa ibu suka menghitung kira-kira nanti saya dapat bulan apa bulan depan. Nah itu dimundur 7 sampai 10 hari setelah haid. Nah itu dihitung hari pertama, hari kedua, pas ke-7 sampai 10 periksa. Ya, sampai di sini sadari? Paham Bu? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ada benjolan yang kalau ditekan rasanya agak sakit, tapi nggak sakit, maksudnya gini loh Bu, kayak kadang tuh dia nggak sakit Bu, tapi dia posisinya tetap di situ. Justru kadang orang merasa ini nggak sakit, ini nggak apa-apa. Kadang itu masih sedini mungkin tuh, jadi belum parah. Salah dikit dari atas. Coba kita tanya sama dokter Dani. Benjolan menetap terus tiba-tiba ngarahnya sampai ke leher dong. Ya, benjolan ya Bu ya. Benjolan, siapa yang nanya, angkat tangan nih. Benjolannya gimana Bu ceritanya? Benjolan yang agak lumayan besar ya, kalau ditekan nggak mau gerak, tapi anaknya itu katanya sakit gitu. Terus keluar dari sini. Oh, oke. Ya, jadi gini, sebenarnya kalau bicara tentang benjolan itu pada payudara itu kan macam-macam. Dia bisa yang paling berbahaya itu kan adalah kanker. Kanker itu kan keganasan, ya. Terus ada yang kedua, ada tumor. Kanker kan tumor juga, tapi kanker itu tumornya ganas. Ada juga yang kedua namanya tumor tapi dia jinak. Itu kalau di kedokteran namanya FAM, fibroadenoma mamae. Jadi dia si FAM itu dia tumor benjolan daging jadi gitu yang terdapat dari di payudara, tapi dia tidak menyebabkan sakit, dia tidak menggerogoti tubuh gitu, tapi hanya benjolan yang besarnya kadang pembesarannya pun tidak cepat gitu. Jadi dalam jangka waktu yang lama ya segitu-gitu lagi. Itu namanya FAM. Bisa jadi itu tumor jinak. Tapi kalau seandainya ada benjolan juga, apalagi disertai juga dengan demam, ya, ada secara sistemik ya, terutama demam lah ke tubuh gitu. Terus di daerah leher atau ketiak bahkannya itu juga ada benjolan, bisa jadi itu ada infeksi. Jadi benjolannya itu diakibatkan karena abses gitu. Nah itu bisa, karena kalau misalkan ada benjolan seperti itu, kenapa si leher itu jadi kelenjarnya jadi membengkak? Karena itu tuh namanya KGB Bu, kelenjar getah bening yang di leher, yang di ketiak. Bahkan jangankan di kerangkangan juga ada. Jadi kalau misalkan ada sebuah infeksi di salah satu bagian tubuh, KGB itu tuh ibaratnya pos satpam. Jadi ketika ada musuh datang, si pos satpamnya jadi kerja gitu. Jadi dia ngeluarin aktivitas respon di tubuh sehingga jadinya membesar. Ya contoh sekalan itu kalau orang ketusuk paku di kaki, sekalannya di selangkangan, ya kan? Orang ada abses di tangan, sekalannya di ketiak, gitu kan? Orang ada infeksi saluran nafas, ada sekalan di bawah dagu, ya gitulah. Jadi bisa jadi kalau yang ada disertai dengan pembengkakan kelenjar getah bening, apalagi disertai dengan demam, ya itu bisa jadi ada infeksi, gitu. Jadi benjolannya karena infeksi. Jadi benjolan payudara itu macam-macam, bisa karena kanker, tumor ganas, bisa karena FAM, tumor jinak, atau bisa juga karena infeksi. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Dani, sedikit menambah wawasan kita ya Bu ya. Oke Bu, jangan lupa Ibu nanya. Ya, Dokter Dani mangga yang kanker ludah sekarang lagi drop. Tetangga itu emang ada kanker ludah Dok? Ada, kanker bukan kanker ludah sih, jadi kanker kelenjar ludah gitu, ya. Bahkan kalau ibu mungkin sempat yang suka buka media sosial,
Dulu sempat viral tuh Bu, gitu ada laki-laki yang dia sering banyak sariawan, yang sembuh-sembuh gitu kan, terus sering ada gangguan di mulutnya. Ya ternyata setelah kesini itu kanker lidah juga gitu. Jadi sebenarnya ada kanker lidah, ada kanker kelenjar ludah gitu. Jadi kanker itu kalau misalkan bilang kanker tuh bisa kemana aja sih? Dia bisa nyerang kemana aja. Terserah maunya si kanker itu mau di mana. Pokoknya semua bagian tubuh ibu itu bisa sampai ada kankernya gitu. Ya jadi kalau ngomongin kanker ya di mana-mana bisa, di kelenjar ludah bisa, ya di kulit bisa gitu, di mana-mana lah, terutama ya tempat-tempat yang sering kanker yang mungkin ibu sering tahu ya jelas itu kejadiannya banyak. Tapi ada sebagian tempat yang itu tuh memang kejadiannya tidak sebanyak kayak misalnya kanker paru, kanker kulit gitu kan. Bahkan kelenjar getah bening itu pun ada kankernya Bu, kanker kelenjar getah bening gitu. Ya, jadi memang ada juga bisa seperti itu. Ada pengobatan tanpa operasinya? Pengobatan tanpa operasi, kanker itu bergantung stadiumnya. Jadi stadiumnya stadium berapa? Stadium 1 sampai stadium sekian lah. Nah, ada beberapa kanker, kalau kanker kan ngomonginnya berarti ganas ya Bu ya. Ada beberapa kanker yang biasanya di stage awal justru itu dioperasi. Karena kalau udah stage akhir, itu nggak akan dioperasi Bu, nggak boleh, harus di kemoterapi. Kenapa? Karena kalau dia dioperasi malah jadi sel kankernya menyebar gitu. Seperti itu. Jadi itu tergantung stadiumnya. Ada nggak yang dioperasi? Banyak. Yang nggak dioperasi banyak. Terutama yang kankernya stadiumnya akhir atau kayak stadium awal tapi dia belum menyebar banyak, dia cuma dengan terapi yang lain gitu, dia tidak harus menjalani operasi ada. Jadi kalau ngomongin kanker itu tergantung jenis kankernya, tergantung stadiumnya, dan bahkan yang megang kanker ini dia itu ada dokter spesialisnya, bahkan bukan lagi spesialis tapi subspesialis. Jadi dari dokter spesialis dia sekolah lagi mendalami kanker, ada namanya subspesialis onkologi. Seperti itu. Jadi itu rumit lah kalau ngomongin kanker itu rumit. Dan kalau ngomongin faktor resikonya, biasanya suka banyak orang yang nanya faktor resikonya apa dok kanker. Kalau saya pribadi bilang itu mah garisan tangan orang gitu. Karena orang yang sudah menjaga pola hidup dan lain segala macam bisa kanker bisa. Apalagi orang yang nggak menjaga pola hidup yang lebih mungkin. Jadi penyebabnya apa? Faktor resikonya ada lah. Beberapa penyebab kanker kan kayak misalnya rokok, makanan-makanan yang dibakar, dan mungkin yang terakhir belakangan ini lagi heboh kopi gitu ya, yang suka ngopi di Starbucks gitu. Kopi itu harusnya diperingati bahwa ada tanda bahwa kopi itu menyebabkan kanker. Karena hasil panggangan kopi itu menghasilkan akrilamid gitu. Di luar negeri itu lagi heboh itu. Jadi sebenarnya ya banyak yang mempengaruhi kanker gitu. Tapi ada nggak orang yang berbudaya hidup sehat, gak ada keturunan tapi dia kanker? Ada Bu. Kenapa ya? Itu suratan takdir gitu. Ya jadi seperti itu. Jadi kanker mah ya itu sudah ditetapkan lah siapa yang dapat. Ya mungkin itu ya ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Oke Ibu, terima kasih karena waktunya sudah habis. Saya cukup tutup sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat ya Bu ya, dan bisa dilakukan di Posbindu masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.